Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Asri selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam memaparkan video presentasi mengenai materi GCG atau Good Corporate Governance yang merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dan teman-temanku yang turut serta melihat video yang telah saya buat. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan mengenai bab GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama ada pengertian dari GCG sendiri, di mana GCG atau Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1922. GCG sendiri memiliki dua arti penting, ada arti luas dan ada arti sempitnya. Yang pertama, ada arti sempit mengenai GCG sendiri merupakan prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan oleh etika bisnis. Yang kedua, ada arti luasnya, di mana arti luas dari GCG atau Good Corporate Governance merupakan sebuah tata kelola perusahaan yang baik, yaitu sistem, prinsip, dan proses yang mengarahkan pada pengendalian perusahaan agar mencapai tujuan jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintahan, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG atau biasa disebut dengan 5 prinsip GCG. Yang pertama ada akuntabilitas atau accountability yang memiliki arti sempit yaitu sebuah pertanggungjawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi. Dengan maksud yaitu akuntabilitas berarti adanya kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang setiap organ perusahaan, serta adanya mekanisme pertanggungjawabannya. Yang kedua, ada prinsip transparansi, di mana prinsip transparansi sendiri memiliki arti singkat, yaitu mengenai sebuah keterbukaan terhadap informasi, data, proses, maupun kegiatan sebuah perusahaan. Di mana maksud dari hal tersebut yaitu transparansi merupakan perusahaan harus terbuka dalam mengungkapkan informasi penting secara tepat waktu, lengkap, jujur, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingannya. Yang ketiga, ada responsibilitas atau responsibility, di mana arti singkat dari prinsip ini yaitu prinsip tanggung jawab perusahaan dalam mengemban atau melaksanakan tugasnya, di mana pengertiannya yaitu responsibilitas sendiri berarti perusahaan harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada prinsip kemandirian atau independensi, di mana pengertian singkat dari prinsip kemandirian ini sendiri merupakan prinsip yang berdasar pada sikap-sikap profesional, di mana pengertian ini independensi atau kemandirian berarti perusahaan harus bebas dari pengaruh buruk atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu sehingga semua keputusan dan kebijakan dibuat secara objektif dan profesional. Dan yang terakhir ada prinsip kewajaran atau keadilan yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu fairness, di mana arti singkat dari prinsip ini yaitu prinsip yang berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak-haknya, di mana pengertiannya yaitu keadilan atau fairness yang merupakan prinsip kewajaran, berarti perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara, serta menjamin hak-hak mereka secara proporsional. Yang selanjutnya ada penerapan dari GCG sendiri. Penerapan GCG atau Good Corporate Governance baik di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara atau BUMN maupun di sektor swasta adalah senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan korupsi. GCG juga mujarab dalam menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. GCG juga merupakan suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholdersnya. Hal tersebut merupakan
Praktik yang sangat diharapkan oleh investor dan manajemen. Perusahaan mengingat bahwa pada dasarnya GCG merupakan landasan pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh stakeholdersnya, serta memiliki tanggung jawab sebagai good corporate citizen. Implementasi GCG. Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders-nya. Lalu, bagaimana mengetahui sejauh mana perusahaan dalam penerapan GCG-nya? Maka, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam penerapan GCG-nya, perlu dilakukan sebuah assessment good corporate governance secara berkala atau dalam setahun sekali. Dengan assessment tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran mengenai peta praktik GCG di perusahaan yang dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu. Sehingga dapat diketahui hal yang sudah ataupun yang belum dilakukan dari praktik yang sejalan dengan GCG untuk melakukan peningkatan pelaksanaannya, sedangkan kelemahan yang terjadi segera diperbaiki, sehingga pelaksanaan GCG dapat menjadi landasan operasional perusahaan. GCG sendiri diharapkan mampu menjadi value driver bagi penciptaan nilai tambah perusahaan, tidak hanya bagi pemegang saham perusahaan, tetapi juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders-nya. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai GCG. Apabila ada materi yang kurang berkenan atau apabila ada tutur kata dari saya kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Happy watching everyone and see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.